Oke, ya ini adalah review episode khusus, episode spesial. Karena kita nggak review di kamar gue yang kecil dan sempit itu lagi. Kita langsung datang ke TKP guys ya. Jadi gue kan hari ini lagi mau review Salmokji, film yang lagi viral banget di Korea. Dan katanya memang jam 3 subuh banyak yang datang ke danau ini gitu di Korea. Jadi gue bener-bener datengin langsung dan memang terbukti udah banyak mobil yang ngantri dari tadi untuk ngeliat danau ini. Gue nggak ngerti ini apa spesialnya di danau gitu. Dan ya di bioskop sih gue memang berkali-kali kena jump scare. Gue lompat berkali-kali dari kursi di bioskop dan menandakan memang ini horornya cukup jenius ya. Kali ini Korea memang nggak pernah gagal lah kalau misalnya bikin film horor gitu ya. Ya di sini jam 3 subuh suhunya tadi kalau nggak salah gue cek sih jam 3 tuh 10 derajat Celcius. Jadi memang dingin banget. Makanya di sini gue pakai sarung tangan ya. Dan coba kita lihat di sini ada beberapa pantangan yang lu nggak boleh lakuin karena ya lagi-lagi ini danau horor banget, serem banget. Coba kita lihat di sini cek. Mandi dan berenang di area waduk itu nggak boleh gitu ya katanya. Memancing ikan, biawak dan hewan lainnya, melepas makhluk hidup dalam danau. Oh ini memang ya lu nggak boleh ngelakuin hal seperti itu ya. Udah pasti ya di sini gue juga pengen konten doang ya. Maaf ya kalau misalnya penunggu di sini. Jadi ya kita buktikan saja apakah memang What the fuck is going on here? lu nggak beneran mikir gue akan membuat review modelan seperti itu kan? Ya, jadi gue memang tertarik nonton film ini karena viralnya film ini di Korea sana gitu. Tapi ekspektasi gue ketika menonton ini di bioskop, ketika masuk bioskop ya sudah pasti ini akan menjadi film penerus The Wailing atau The Host atau minimal Exhuma lah. Nah, gue pikir gitu ya. Petaka Gunung Gede. Ke gunung. Gue gak ngerti. Ini kita ngomongin Korea Selatan bos. Korea Selatan satu-satunya negara non berbahasa Inggris yang berhasil memenangkan penghargaan film terbaik di ajang Oscar. Ajang sebesar Oscar. Yang bahkan negara seperti Perancis atau Jepang yang notabene negara sinetron pun itu tidak pernah bisa menangkan film terbaik Best Picture di Oscar gitu. Dan Korea Selatan berhasil memenangkan lewat Parasite. Jadi ini negara yang sudah tidak bisa kita anggap di levelnya level Asia doang. Ini udah level Hollywood bos. Tapi lu bayangin, mereka bikin film modelan Petaka Gunung Gede versi Saranghaeyo Hanyomaseo Kamsahamnida Boku na Kochipi Yasumida dan langsung masuk di film terlaris nomor 2 sepanjang masa Korea Selatan. Kita mulai dari awal lagi. Kita mulai bahas dari sebenarnya apa yang perlu kita takuti dari si setan Saikoji atau Salpriad. Kau memang dari Salmokji apapun itulah ya, Salmokji lah namanya. Sebenarnya apa skillnya dia? Kita pelajari dulu skillnya dia. Kenapa kita harus takut sama dia? Kalau misalnya Pennywise itu bisa memanipulasi rasa takut, kalau Freddy Krueger bisa menyerang kita lewat mimpi, The Thing bisa meniru identitas manusia secara sempurna. Salmokji skillnya apa? Genjutsu. Jadi Anda sepanjang menonton film yang satu ini akan terus-menerus terkena genjutsu sama seperti karakter di filmnya. Maksudnya apa bang genjutsu bang? Maksudnya adalah Anda akan terus dibohongi ketika karakternya berhasil selamat, berhasil lolos dari setan Salmokji ini. Tapi ternyata cuma genjutsu gitu kan. Oh selamat lagi nih, berhasil lagi nih. Genjutsu lagi. Oh, terakhir. Oh, udah berhasil. Kita hancurin nih batu-batu ini dan ini kayaknya akan selamat nih kali ini karena ini batu-batu ini sepertinya adalah genjutsu lagi. Sampai kiamat pun masih genjutsu nih film nih. Ya, ini masalahnya sampai akhir film lu nonton ini 1 jam 35 menit nih film. Lu kagak dikasih tahu background story si setannya gimana, dia punya skill genjutsu dari mana, dia apakah dia dulu sekolah di Konoha belajar sama Sensei Itachi pun kita kagak ada yang tahu bos. Dan untuk kalian yang masih nanya kayak begini,
Bang, kemarin lu kan pas lagi review Ghost in the Shell lu bilang film horor tuh nggak perlu dijelasin asal usul setannya, kenapa yang ini harus. Genrenya apa gue tanya? Genrenya apa? Genrenya apa? Genrenya apa? Dari genrenya aja udah beda gitu loh, udah beda. Ghost in the Shell itu kan satir komedi, gak ada yang peduli mau world buildingnya, masyarakatnya nggak dijelasin, nggak diceritain, nggak ada yang peduli. Mau itu setannya dari apa tungtung yang hidup jadi tungtung sahur yang meneror penjara, nggak ada yang peduli. Yang penting itu simbol apa, setan itu berfungsi sebagai makna apa, itu satir kan. Kalau ini ya Salmokji ini dari genrenya aja udah folk horror. Lu tau folk itu apa? Asal katanya, kata dasar ini Vulka ya, bahasa Jerman purba, artinya apa? Sekumpulan orang yang memiliki kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat ya. Jadi sifatnya turun temurun dari mulut ke mulut. Ada masyarakatnya. Atmosfernya harus berasa dong ya. Supaya apa? Supaya kita percaya. Dan ini yang paling fatal dalam sebuah film horor, ketika penonton itu dibuat merasa tidak ada aturan dunianya. Gak ada cara untuk memahami ancaman si setan ini apa. Karena ketika lu udah berhasil lolos, genjutsu doang. Lolos lagi, genjutsu lagi. Yang terakhir masih genjutsu juga. Ketika seorang karakter dalam sebuah film dibuat gak bisa membuat sebuah keputusan yang bermakna untuk plot filmnya, disitulah awal kehancuran filmnya. Karena yang terjadi pada akhirnya penonton merasa si penulis ini bisa bikin cerita suka-suka dia, semau-mau dia, belief sistemnya itu hilang. Padahal belief system itu adalah kekuatan utama dalam subgenre folk horror. Lagi-lagi gue gak bilang belief system itu cuma bisa muncul ketika sebuah film folk horror itu menjelaskan asal-usul setannya seperti apa. Nggak kayak begitu. Malahan kalau lo perhatiin film-film folk horror yang bagus nggak menjelaskan asal-usul setan sama sekali. Malah dibuat ambigu begitu aja gitu. Dibiarkan penonton ya berandai-andai ini sebenarnya apa sih? Setan ini tuh apa asal-usulnya? Tapi ada satu hal yang setiap film folk horror yang bagus itu punya. Bukan asal-usul tapi kondisi, situasi dari masyarakatnya. Gue kasih contoh The Wailing yang emang gak ngejelasin gitu asal-usul setan itu seperti apa. Tapi belief sistemnya itu muncul dari benturan-benturan kepercayaan masyarakatnya. Ada polisi yang skeptis, ada dukun lokal, ada ritual syamanisme, ada simbol Kristen, ada gosip-gosip dari warga desa, ada ketakutan yang sifatnya itu kolektif. Dan itu yang membuat kita ketika nonton The Wailing bisa masuk ke dunianya. That is folk horror. Lo perhatiin deh, semua karakter di film The Wailing itu punya apa ya, free will gitu, hidup di dalam dunianya sendiri untuk mengambil keputusan apa yang mereka percayai gitu. Karena kepercayaan mereka berbeda-beda. Dan pada akhirnya karakter utama kita si Jonggo itu mengambil sebuah keputusan yang panik, yang berakibat fatal, yang membuat filmnya jadi bad ending. Apakah si Jonggo itu didesain untuk melakukan itu? Enggak. Dia hidup di dalam filmnya untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepercayaan dia. Dan bahkan kita pun kalau di posisi Jonggo, gue yakin kita juga gak bisa menentukan ini yang salah yang mana, yang bener yang mana, yang jahat yang mana, yang baik mana, yang malaikat yang mana, yang iblis yang mana, kita gak tahu. Itu film folk horror yang bagus karena ending filmnya itu ditentukan oleh keputusan karakter di dalam filmnya, yang membuat konsekuensinya tuh kerasa nyata, kerasa realistis. Lu bandingin sama film ini yang justru kebalikannya. Semua keputusan di film ini kerasa nggak ada nyata-nyatanya, konsekuensinya kerasa palsu. Karena kita ngerasa ya penulisnya bisa suka-suka dia mau bikin cerita kayak gimana. Wong semua udah ditentuin dari awal kok sama penulisnya. Itu yang bikin belief sistemnya jadi hancur. Lu lihat di film The Witch gitu, sama juga penyihir hutan itu siapa? Lore-nya nggak ada, nggak dijelasin. Tapi lewat keresahan warga, imannya mereka, gimana paranoia dari kaum Puritan di tahun 1600-an tersebut membuat kita lagi-lagi time travel ke masa tersebut. Itu namanya folk horror. Kalau di film ini ya
Oke, make sense gitu kalau misalnya viral di Korea. Karena mungkin dasar-dasarnya udah lama nih mengenai Danau Salmokji nih mereka udah dari mulut ke mulut udah denger cerita gitu di sekolah, di kampus udah diceritain di mana-mana. Mereka udah tahu nih lokasinya di mana. Oke. Lah, di Indonesia, Bos. Jembatan Ancol tahu gitu. Lawang Sewu tahu gitu. Jeruk Purut dan kawan-kawan tahu gitu. Salmokji saha ini Salmokji ya. Dan alih-alih kita dibikin takut, realistik gitu. Entah kenapa jenis obat-obatan apa yang dikonsumsi sama sutradara film ini yang membuat dia memberi sebuah scene Squid Game versi Danau Salmokji. Jadi ada satu karakter, lu bayangin di film ini, dia kena genjutsu gitu ya. Jadi masuk ke danau diam-diam gitu. Habis itu dia mau kabur dari danau ya. Mau kabur dia berenang set. Dia lihat ke belakang set. Wah, ada si setan Salmokjinya. Ya kan? Musik berhenti. Oh, langsung panik lagi, berenang lagi. Jeng. Set, nengok lagi, musik berhenti lagi. Masih ada, makin dekat setannya. Okuna kojibi asubida, berenang lagi. Please lah. Gua tahu Squid Game lu tuh viral, tapi gak usah dipakai juga buat adegan Salmokji gitu loh. Ya, secara sinematografi sekarang kita bahas. Ya, mungkin memang kerasanya banyak variasi kamera. Nih, lagi-lagi nih kayak Mas Awi Suryadi gitu kan. Kameranya aneh-aneh dah. Ada yang 360 shot gitu kan. Ada yang namanya itu efek tiny planet effect gitu. Ada juga misalnya pakai kamera pendeteksi gerakan. Ya kan? Banyak lah. Variasinya macam-macam. Tapi itu semua kerasa gimmick kalau menurut gua. Kerasa nggak ada gunanya sama sekali untuk menekankan efek takut ke penonton. Enggak, itu cuma biar keren nih, biar kreatif, biar gue kelihatan beda dibandingkan film lain. Salah satu adegan di film yang satu ini yang cukup menarik perhatian gue, yang cukup memorable, itu ketika ada dua orang yang lagi main lempar batu ke arah Danau Salmokji ini. Nah, sekarang gue pengen kasih lihat kalian perbandingan antara dua scene, dan gue minta kalian fokus dulu. Ya, tolong kalau kalian lagi makan, tahan dulu makannya, ya. Yang lagi nyetir, stop dulu. Lagi boker, stop dulu. Kalau lagi ngocok, stop dulu. Ya, maksudnya ngocok kan, siapa tahu lagi ngocok telur. Jadi, tahan dulu, ya. Kalau lagi di luar, pasang earphone, ya, fokus. Karena gue pengen kasih lihat kalian dua scene. Kalian fokus, kalian bandingkan kedua scene ini. Yang pertama, scene di film Joker. Oke, udah ya. Sekarang kalian bandingkan sama scene di film Salmokji ini. Nah, pertanyaan gue simple aja, sederhana aja. Mana di antara kedua scene tersebut yang membuat kalian lebih shock? Coba ya, tulis di komentar ya sekarang juga ya. Coba, gue pengen tahu. Gue yakin 1000% mayoritas dari kalian akan pilih scene Joker tadi sebagai scene yang lebih memberikan efek kejut. Tapi gue pengen kalian fokus deh. Perhatiin, scene di film Joker itu scene-nya siang hari, terang benderang, dan even ini film bukan film horor. Nah, kalian bandingkan sama scene di film Psychoji tadi ya. Salmokji maksud gue. Udah malam hari, gelap pekat, horor, supranatural pula gitu. Lawannya setan nih, bos. Lokasinya di danau pula nih, air nih. Notabene ini bukan habitat manusia, sesuatu yang buruk selalu dari air gitu. Tapi kenapa efeknya lebih lemah dibandingkan treatment di film Joker tadi? Ya jawabannya simpel aja. Sinematografinya sama editingnya. Ketika si Arthur Fleck lagi ngejar anak-anak yang ngambil papan iklannya dia, lu perhatiin, lensanya ganti fokus. Dari yang awalnya fokus ke si anak-anak sebagai ancaman di situ, terus rek fokus itu adalah ganti fokus ke si Arthur yang lagi ada di foreground. Arthurnya jadi fokus, anak-anak yang ada di background jadi blur.
itu membuat kesan apa? Secara psikis kita merasa ancamannya jadi memudar, sehingga otak penonton yang awalnya fokus ke ancaman ke si anak-anak dipaksa masuk ke kondisi emosionalnya si Arthur. Kita berubah fokus lewat perubahan fokus lensa kamera tadi, lewat track fokus tadi. Dan artinya tense kejar-kejaran tadi itu dirilis. Seolah-olah otak kita tuh dibuat berpikir, oke, ini kejar-kejarannya udahan dulu. Sekarang kita akan melihat seberapa menyedihkan deh si Arthur ini gitu. Karena dia udah gak bisa ngejar lagi nih. Si anak-anak udah terlalu jauh nih dengan track fokus tadi. Dan setelah itu, ini yang penting, ketika angle kamera pindah dari bagian belakang si Arthur ke bagian depan, penonton dikasih jeda 2 detik untuk bernapas. Untuk apa? Untuk membuat jantung penonton melambat. Nah, ini yang penting. Dia memperlambat ritme jantung penonton lewat scene 2 detik tadi. Dengan tidak ada musik sama sekali, hanya ambient sound dari jalanan kota Gotham, langkah derap kakinya si Arthur yang masih mengejar, nafas dia yang tersengal-sengal, itu yang cuman kita denger kan. Karena dari awal scene itu progresi lagi naik, lagi dibikin tense, jantung penonton lagi dibuat berdegup dengan kencang karena tensi lagi naik, si Arthur lagi ngejar-ngejar anak-anak yang lagi ngebully dia nih istilahnya nih. Nah, dengan kondisi tense seperti itu, dengan adanya rack fokus, perubahan fokus tadi, plus jeda 2 detik, itu menurunkan kewaspadaan penonton. Dan ketika kewaspadaan penonton menurun, bam! Itu apa? Timing. Editing itu bukan masalah adu banyak-banyakan efek. Editing itu masalah psikologis. Makanya sampai sekarang pun gua nggak pernah mau pakai editor, nggak mau ada editor. Karena gue rasa yang bisa memanipulasi psikologis penonton gue adalah gue sendiri. Gue yang bisa ngatur kapan kalian harus tegang, kapan harus kalian ketawa, kapan kalian harus fokus sama omongan gue. Karena kalau cuma urusan teknis, banyak yang lebih dewa dari gue. Gue cuma pakai CapCut anjing gitu. Tapi lagi-lagi, untuk bisa memanipulasi psikologis penonton, it's a different cake. Itu yang berhasil dilakukan oleh Joker, tapi tidak dengan Salmokji. Sekarang kita bedah Salmokji. Apa bedanya nih? Kita balik lagi ke dua tolol yang lagi main lempar batu tadi. Oke, visualnya dibuat gelap total sehingga kita nggak tahu sebagai penonton ini lemparan mereka tuh sejauh apa. Tapi disinilah peran sound itu bekerja gitu. Ketika pantulan yang tadi harusnya cuma 7, cuma 8, tiba-tiba jadi 9, 10, 11, 12. Loh, kok batunya terus memantul ini? Ini ada sesuatu. Meskipun visualnya gelap, jadi kita cuma bisa berandai-andai. Disinilah imajinasi kita dibuat aktif. Semakin kecil suara dari batu, semakin jauh. Tapi batu yang awalnya tadi udah mulai mengecil, mulai menjauh, lama-lama kok makin kenceng lagi pantulannya. Artinya batunya kembali ke arah mereka. Artinya ekspektasi penonton itu udah di-set. Udah ditaruh nih, udah dibuat antisipasi terhadap apa yang akan datang. Oke, nggak masalah. Tapi balik lagi tadi ke Joker. Ketika Joker memberi kita ekspektasi di awal, oh udah jauh, rek fokus ya, diperlambat jantungnya, udah dibikin antisipasi, tapi antisipasinya dianulir, dipatahkan. Jump scare yang bagus bukan masalah visual yang serem, bukan masalah sound effect yang serem, tapi bagaimana mematahkan ekspektasi penonton. Just drop dead. Itu adalah seni dari jump scare. Joker berhasil. Lo lihat sekarang nih di Salmokji, ketika suara batu makin lama makin kencang, kita dikasih close up dan medium shot dari kedua orang tolol ini. Pertanyaan gue, ngapain lu kasih medium shot? Kita lagi dibuat berantisipasi, dikasih medium shot dengan muka gobloknya itu saling lihat-lihatan. Sin-sin ala sinetron kayak begitu menurut gue. Lu bukannya menganulir antisipasi, tapi lu mengonfirmasi antisipasinya. Gitu, dengan muka tolol itu kan lu ngeliat kayak, oh berarti bener nih ada bahaya dari situ. Ya kan dengan close up atau medium shot dua orang itu kita udah lihat, oh berarti memang ada bahaya, dikonfirmasi anjing. Ini editing nih, editing action menurut gue, bukan editing horror. Lu kalau misalnya nonton Spider-Man No Way Home misalnya, lu inget gak yang close up-nya si Tom Holland, Tobey Maguire sama Andrew Garfield gitu, ketika si Green Goblin lagi lempar bom itu kan dikasih close up satu-satu tuh. Ketika lu menjejerkan close up secara beriringan, secara paralel, itu artinya lu mengumumkan sebuah event. Ada event yang lu umumkan. Oh berarti ada ini. Itu action. Punchline-nya sesuai dengan ekspektasinya. Penonton terpuaskan. Kalau horror
punchline-nya tidak boleh sesuai dengan ekspektasi. Dan gue nggak cuma ngomongin scene bagian ini doang, hampir di setiap scene bener-bener dikasih jump scare. Ini nggak ada bedanya anjing sama Petaka Gunung Gede, sumpah nggak bohong gue. Treatment jump scare-nya, template ceritanya nggak ada background story, sampai karakter cewek di film ini yang acting sepanjang film lu bayangin kayak menyimpan rahasia gitu, kayak ada gelisah-gelisah, geli-geli basah gimana gitu si cewek di sini. Yang gue lupa nama karakter siapa nih. Ya kita panggilnya si Jisoo nih. Ya Jisoo ini kayak menyimpan trauma. Kita penonton dibuat berimajinasi nih, wah ini ada apa nih? Kenapa dia sepanjang film dia seperti ini? Tapi buat apa lu bikin acting kayak begitu kalau sampai akhir film pun nggak dijelasin ini orang kenapa? Ya, entah keteknya basah atau selangkangannya gatel, kan kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi tuh sepanjang film dia actingnya kayak murung gitu, kayak menyimpan sesuatu, siapa tahu. Dan jangan sekali-sekali kalian berlindung di balik ya namanya ini interpretasi penonton bang. Lebih bagus dong kalau misalnya penonton dibuat bisa interpretasi yang berbeda-beda. Ada bedanya ya, ambiguitas cerita yang didasari untuk memberi ruang tafsir yang lebih luas sama ambiguitas cerita yang didasari oleh malas nulis cerita. Nah, kalau ini ya yang kedua lah, yang malas nulis cerita lah. Mau tahu cara paling gampang untuk ngetes ini buat ngasih ruang tafsir atau sekedar malas nulis? Gampang caranya. Sekarang gini, kalau plot hole dari filmnya diisi, dijawab, apakah itu akan merusak tema keseluruhan filmnya? Kalau memang merusak, terbukti sesuai dengan kemauan sutradara, dia mau ngasih ruang tafsir yang luas. Karena memang plot hole itu dibutuhkan untuk melengkapi temanya. Contoh, The Wailing tadi misalnya. Sampai akhir film pun kita nggak dikasih tahu ini wanita putih itu siapa ya, malaikat atau roh penjaga atau apa, nggak tahu. Dibiarin ambigu. Dan karakter utamanya dipaksa untuk percaya aja. Lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, ketika kita di posisi si karakter, kita akan melakukan hal yang sama. Kita nggak bisa sepenuhnya percaya sama si wanita putih. Nggak ada yang bisa kita percayai. Karena apa? Karena ini temanya mengenai iman. Dari opening film The Wailing aja udah ada ayat Alkitab yang mendukung konteks cerita. Itu tema. Jadi kita nggak dikasih tahu ini asal-usul si wanita putih, tapi memang itu diperlukan karena ini berbicara mengenai iman. Iman itu nggak harus konkret. Ya kita percaya karena kita iman. Itu inti The Wailing kan? Kalau film ini kita jawab isi plot hole, kita isi nih lubang filmnya. Si karakter si cewek tadi yang sepanjang film trauma kayak gelisah gimana gitu. Kita jawab misalnya, oh ternyata karena anaknya di sekolah kagak kebagian MBG misalnya, wah kan ngurung deh, trauma deh, kayak aduh gelisah gitu. Sekarang kita kembalikan ke rumusan gua tadi. Ketika kita isi plot hole-nya, apakah temanya runtuh? Ketika misalnya kita tahu anaknya nggak dapet MBG, runtuh nggak temanya? Ada hubungannya nggak? Kagak ada. Jadi nggak ada kepentingan untuk bikin karakternya jadi ambigu. Ambigu itu tidak diperlukan untuk apa ya, menyusun, membangun tema dari film ini. Temanya kagak ada anjing, survival horror, kabur-kaburan, selesai ending, ternyata genjutsu selesai. Ini apa? Apa ini, Cok? Udahlah, final score gua sorry ya, hari ini gua nggak bisa banyak bahas. Ini karena gue juga bingung dari tadi mau bahas apanya ini film gitu ya. Ya final score dari gue sih 5,9/10 ya, alias sampah sih, dikit lagi bisa dikurang karena visualnya cakep, gak ada masalah gitu. Tapi ya kalau misalnya tidak ada fungsinya, cuma jadi gimmick dan cerita kayak begini, ya mending gua nonton Petaka Gunung Gede buat gua ketawa-ketawain kan.